Di bagian tambahan ini, seperti pelajaran kita tadi malam, saya mulaikan dengan apa? Bahwa pada saat ada kebakaran di California, ada yang katakan, waduh, ini karena Allah menghukum orang-orang yang menghujat Allah. Ya. 10 jam sebelum kebakaran di California, ada orang-orang yang menghujat Allah, makanya Allah menghukum mereka. Tapi yang menghujat kan tidak, saya nggak tahu kalau yang menghujat Allah itu yang apa, rumahnya terbakar. Tidak, ya. Yang terbakar itu orang lainnya. Ya. Orang-orang lainnya, yang mungkin juga ada yang menghujat, tapi mungkin juga ada yang tidak. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, ya. Tapi kenapa terjadi bencana-bencana alam? Apakah bencana-bencana alam itu adalah tindakan Allah? Ya? Allah yang memberikan tindakan. Ada seorang penulis Advent yang saya tidak tahu kalau dia dapat disebutkan seorang penulis Advent yang sejati, ya, yang bernama Loren Seibold. Ya, Loren Seibold, dia menulis satu artikel. Dalam artikelnya judulnya apa? Sorry, maafkan, but I am very angry at God right now. Maafkan saya kalau saat ini saya sangat marah kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia harus marah kepada Allah? Karena dia, pada saat dia menulis artikel itu, baru terjadi gempa bumi di Syria dan di mana? Di Turki. Di Syria dan di Turki. Di Turki ada 50.000 orang mati. Di Syria 8.500 orang mati karena gempa bumi yang 7,8 skala Richternya itu 7,8 pada tanggal 6, ya, kalau tanggal 6 Februari tahun lalu, 2 tahun lalu, 6 Februari tahun 2023. Jadi ada ratusan ribu orang itu menderita karena rumah mereka hancur. Dan bagi Loren Seibold dikatakan, ini kenapa Tuhan ini kok nggak cegah, nggak. Jadi dia marah sekali kepada Tuhan, dikatakan, ya. Dia marah sekali kepada Tuhan. Apakah memang karakter Allah kita itu untuk apa, ya? Menghancurkan dengan gempa bumi, menghancurkan dengan apa, ya? Typhoon ataupun dengan hurricane, dengan kebakaran dan lain sebagainya. Apakah itu adalah kehendak Allah kita? Adakah itu adalah satu karakter Allah kita? Saya sering mengucapkan dari Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan-rancangan Allah itu untuk mencelakakan manusia, ya. Tidak ada rancangan-rancangan Allah. Itu bukan satu rancangan Allah. Dan kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, di sini dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umat-umat yang ditulis surat tersebut? Dia katakan, Allah adalah terang. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa artinya terang dan kegelapan? Nanti kita akan terus lihat ini, ya. Jadi Allah itu adalah terang. Dia memberikan hal yang benar, hal yang baik. Dia bukan memberikan gelap yang seringkali dapat diartikan dengan apa? Dengan penderitaan, dengan dosa. Jadi Dia bukanlah penulis ataupun apa? Penyebab daripada dosa ataupun kemalangan penderitaan umat manusia. Dan kemudian kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 13-17, Yakobus juga menyatakan bagaimana? Apabila seorang dicobai, apabila kita mengalami masalah, penderitaan dalam kehidupan kita dalam dunia saat ini, janganlah kita berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, itulah, padahal di Amerika Serikat kalau ada bencana, langsung dikatakan, oh, ini adalah tindakan Allah, ini datang dari Allah. The act of God, yang menyebabkan orang pada akhirnya marah sama Allah, ya. Pencobaan ini, jangan, Rasul Yakobus katakan, jangan katakan bahwa kebakaran di California, ya, dan lain sebagainya ini datang dari Allah, bukan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, titik. Ya, lalu kemudian kita sambung di ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kembali kata terang ini, ya. Terang ini kebaikan, kebenaran, ya. Hal yang baik. Ya. Allah adalah Allah yang baik. Kalau demikian dari mana? Dari mana segala penderitaan ini? Kita tahu pada saat manusia jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, kita sudah sering pelajari Allah katakan pada Adam dan Hawa bahwa segala sesuatu itu sudah baik adanya, ya. Segala sesuatu itu baik. Tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mulailah hal-hal yang tidak baik harus terjadi. Harus terjadi. Kesakitan dan lain sebagainya. Pekerjaan yang lebih keras yang harus terjadi. Tanah yang mengeras dan lain sebagainya. Jadi, tapi bukannya dari Allah. Tapi itu akibat apa? Dosa. Kenapa? Karena karakter setan dan dosa itu adalah hal yang jahat. Dosa itu menyebabkan apa? Akibat-akibat dan juga upah daripada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8 katakan, anak-anakku, janganlah
membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Jangan sampai kamu tertipu. Ya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Allah adalah benar. Ya. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berbuat kegelapan dari mulanya. Iblis berbuat kegelapan dari mulanya. 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, yang iblis, yang menyesatkan itu menyebabkan kita dapat apa? Menyebabkan pikiran kita dibutakan oleh iblis, dibutakan oleh pengajaran-pengajaran iblis yang salah ya. Orang yang tidak percaya itu dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini kita lihat bagaimana semua hal yang menyebabkan orang berkata bahwa penderitaan saya karena Allah. Penderitaan saya ini disebabkan oleh Allah. Allah lah penyebab saya menderita. Allah sedang menghukum saya dan lain sebagainya. Kita harus melihat bahwa itu bukan sesuatu hal yang datangnya dari Alkitab. Dari apa yang Allah dikatakan di dalam apa? Firman Tuhan. Tapi firman Tuhan sudah cukup jelas. Wahyu 12 ayat 9 katakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, dialah yang apa? Yang menyesatkan seluruh dunia. Kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita sudah pernah baca sebelumnya, bahwa dia adalah bapa segala pendusta. Bapa segala pendusta yang menyatakan bahwa, hei saudara, penderitaan Anda, itu Allah yang buat. Allah yang buat, sehingga kita harus apa? Kita meragukan, kita harus mempertanyakan. Ya, kita harus mempertanyakan apa? Kasih Allah. Tapi ya Allah terima. Allah tahu bahwa ini dapat terjadi. Ingat kita tadi malam kita sudah pelajari dalam Ulangan 31 ayat 7. Pada saat mereka apa? Meninggalkan Allah ya. Lalu pada saat mereka ditimpa termakan habis oleh malapetaka serta kesusahan, pada waktu itu mereka akan berkata apa? Bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah? Allah oleh sebab Allah yang menyebabkan. Jadi manusia yang melupakan Allah, tapi Allah yang seringkali apa? Disalahkan. Allah boleh dikatakan terima saja pada saat Ayub ya, menderita. Dia belum tahu kenapa dia menderita. Kenapa dia harus mengalami begitu banyak penderitaan. Ayub, dalam kitab Ayub, dia bertanya, Tuhan, di mana engkau? Di mana tahtamu supaya aku dapat memberikan perkaraku kepadamu. Aku dapat mengeluh, marah kepadamu Tuhan. Ya. Ayub berkata seperti itu. Tapi kemudian kita lihat akhir kisah itu, Tuhan katakan, hei Ayub, di mana kamu? Di mana kamu saat aku menciptakan alam semesta ini? Adakah kamu mengetahui bahkan setiap kambing, ya, kambing gunung yang beranak, kamu tahu enggak? Aku tahu semua. Aku tidak buta terhadap apa yang terjadi, penderitaan, kesakitan umat manusia. Aku tidak buta. Aku tidak. Tapi Tuhan memberikan apa? Memberikan selalu kekuatan. Dan pada akhirnya Ayub mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saudara dan saya kita mengetahui dari buku Ayub bahwa segala sesuatu itu terjadi oleh sebab setan, ya, yang Allah dapat izinkan. Nah, ini dia. Ini. Bukan Allah yang mulaikan, bukan Allah yang sebabkan, tapi Allah dapat apa? Izinkan. Dalam kemahatauan Allah. Dalam kemahatauan Allah dan kebesaran Allah, Allah dapat izinkan. Tadinya mungkin dia jaga-jaga, jangan sampai ada gempa bumi, jangan sampai ada kebakaran, jangan sampai ada masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi dalam kemahatauannya, Allah dapat apa? Dapat apa? Melepaskan penjagaannya. Melepaskan penjagaan. Bukan dengan tujuan supaya kita menderita, saudara. Bukan. Supaya ada kebaikan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itulah ya. Manusia yang menyalahkan Allah. Ya, Allah yang baik itu apa? Diragukan. Misalnya ya, 1 Yohanes 1:5 tadi kita sudah baca. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada apa? Tidak ada kegelapan. Tapi manusia meragukan. Manusia langsung cari-cari apa? Ayat bagaimana caranya kita untuk menyalahkan Allah. Walaupun dalam 1 Yohanes 1:5 sudah dikatakan Allah adalah terang. Dalam dia tidak ada kegelapan. Wah, mungkin ada orang yang salah kaprah untuk ambil-ambil ayat. Mereka tampilkan Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 seakan-akan ini bertentangan dengan 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan orang seringkali dapat gunakan ayat-ayat ini untuk menyatakan, wah Allah kita itu, atau Alkitab kita itu tidak benar. Ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 katakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang apa? Yang menjadikan terang. Oke, betul, Allah menjadikan terang.
dan menciptakan gelap. Wih, gimana nih Allah menciptakan gelap ya? Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Waduh, langsung kita bilang, ini dia, ini karakter Allah nih. Karakter Allah yang menciptakan nasib malang. Walaupun dia juga dapat menciptakan nasib yang mujur, tapi karakter Allah itu juga main-mainkan, mempermainkan manusia. Ya. Sehingga dia menciptakan yang malang, menciptakan yang gelap. Ya. Mari kita lihat ayat ini apa sesungguhnya ya. Pada saat Allah berkata dalam Yesaya 45 ayat 67, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Dalam ayat Yesaya pasal 45 ini, kalau Anda membaca konteksnya dari pasal pertama sampai akhir dari ayat pertama hingga ayat terakhir dari pasal 45, Anda akan dapati bahwa Allah berbicara kepada Kores, Raja Persia, yang menyatakan bahwa Allah adalah penguasa yang berdaulat atas segala sesuatu. Ya, Allah yang berkuasa. Jadi apa yang dia sedang katakan pada Kores di sini? Dia sudah menggunakan Kores untuk menjadi saluran apa? Penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan kepada apa? Kepada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Israel. Tapi Allah katakan dengan kata lain, pada saat ini dinyatakan bukan untuk Kores. Kores, kalau kamu nanti berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain, kamu bahkan akan mengalahkan umat-umatku sekalipun, jangan kamu pikir itu kamu hebat, bukan ya. Akulah Tuhan, aku yang menjadikan segala sesuatunya, akulah yang berkuasa ya. Dialah penguasa yang berdaulat dari segala sesuatu. Kalau aku dapat menjadikan kamu mujur, keadaan Kores ya, Raja Persia, kalau aku dapat menjadikan kamu itu mujur, berhasil, aku juga dapat menjadikan kamu itu kalah. Dengan kata lain, Allah berdaulat. Aku yang membuat semuanya itu. Kalau satu waktu bangsa Israel itu atau bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang dikasih Tuhan, dapat menjadi mujur. Ada saatnya bangsa yang mujur ini dapat apa? Dapat mengalami kemalangan oleh sebab apa? Masalah yang mereka buat, yang menolak Allah itu sendiri. Jadi intinya di sini adalah Tuhan sedang membandingkan juga antara kata apa? Kata gelap yang adalah lawan dari kata terang, dan kata untuk nasib malang ya. Nasib malang itu menggambarkan apa? Bencana atau penghakiman. Tapi ini menggambarkan bukan tentang apa? Sifat moral Allah yang menciptakan kejahatan. Bukan ya. Bukan, itu sedang menggambarkan kedaulatan Allah. Bukan menggambarkan Allah yang menjadikan ya. Itu menggambarkan kedaulatan Allah ya. Allah itu adalah matahari, terang ya. Matahari itu terang ya. Tapi itu yang berkuasa. Tapi oleh sebab dosa, maka ada apa? Ada awan daripada setan. Ada awan setan. Pada saat awan daripada setan itu menutup matahari, apa yang terjadi? Akan terjadi ada kegelapan di bagian apa ya? Di bagian tertentu ya. Artinya awan tersebut, walaupun awan itu tidak ada kuasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan matahari, tapi untuk sementara, untuk sesaat, setan dan dosa itu dapat apa? Menghalangi sinar terang Allah yang menyebabkan manusia berada dalam apa? Di dalam kegelapan. Tapi kegelapan itu bukan diakibatkan dari matahari, bukan. Matahari tidak menyebabkan kegelapan. Allah tidak menyebabkan kegelapan. Tetapi apa ya? Awan yang dosa, awan setan itulah yang menyebabkan adanya kegelapan. Jadi sinilah. Jadi poin utamanya, Allah yang mengendalikan semua aspek kehidupan. Betul, untuk sesaat ada kegelapan. Setan bisa menutupi terang Allah itu untuk sesaat, tapi tidak untuk selamanya. Tidak untuk selamanya, dan ada akhir. Kegelapan itu akan diakhiri pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Sehingga tidak akan ada lagi kegelapan. Jadi, poin utamanya adalah Allah mengendalikan semua aspek kehidupan, termasuk kemakmuran dan kemalangan. Tapi yang utama di sini dapat kita lihat, Allah dalam 1 Yohanes 1:5 katakan, Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia adalah terang, dia adalah matahari ya. Dia adalah matahari, itu karakternya. Itu sifat Allah. Sifat setan dengan apa? Bagaikan awan itu dapat meredupkan ya. Penyampaian terang matahari itu tidak sampai kepada manusia atau daerah kita karena adanya awan gelap tersebut. Tapi sekali lagi, kegelapan manusia itu bukan karena mataharinya itu berhenti bersinar. Karena ada awan dosa, awan kegelapan yang terjadi.
Disinilah kita dapat melihat bagaimana Yohanes menyatakan sifat kekudusan dan kemurnian Allah dengan menekankan bahwa pada Allah tidak ada kejahatan moral atau dosa di dalam Dia. Terang melambangkan kemurnian, melambangkan kebenaran dan keadilan, sedangkan kegelapan melambangkan dosa, tipu daya dan keterpisahan dari Allah. Ya, seperti awan yang memisahkannya. Sinar yang dapat terang itu ditutup oleh sebab dosa dan kegelapan. Inti pokoknya adalah Allah benar-benar kudus dan tidak dapat dikaitkan dengan dosa. Jadi inilah dapat kita lihat ya. Ada saat-saat tertentu Allah dapat mengizinkan setan itu ya dengan awan itu ya, dengan awan itu oleh sebab manusia yang tidak mau menerima sinar terang Allah. Manusia yang ingin hanya untuk berdosa, yang menolak Tuhan. Ada kalanya Allah izinkan awan itu lewat. Seperti bangsa Israel harus masuk ke penawanan di Babylon dan juga di Persia. Itu dapat terjadi. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah terang, bukan sumber kejahatan. Kiranya kita tidak akan lagi meragukan. Dan jika Allah marah terhadap kejahatan dan lain sebagainya, dan melepaskan terangnya itu, ataupun membiarkan setan menutup terangnya itu. Dengan kata lainnya, membiarkan setan dapat berkuasa karena kita yang memang sudah mau bersekutu dengan setan. Tapi biarlah kita dapat kembali kepada terang tersebut, kembali kepada Allah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.